Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu, coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku. Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu. Ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada rumus, tapi tulisannya kekecilan. Tak bacakan saja, nanti kamu dengarkan baik-baik. Oke, urusan format ini. Karena ini laptopnya compact. Tidak terlalu kompak sama laptop saya berarti. Nah, ini melawan pesimis ya. Ada cara, beberapa tips dari Seligman. Yang pertama kata Seligman, ayo kamu kenali pikiran negatif otomatis yang melintas dalam diri kita saat momen-momen buruk. Jadi ayo kita cek. Kadang-kadang misalnya mengalami kegagalan apa itu, coba kita cek, ini muncul pikiran apa ya di pikiranku. Wah, ternyata pikiranku misuh-misuh. Wah, ternyata pikiranku depresi. Wah, coba kamu kenali saja. Isinya apa sih kalau kamu sedang sedih, sedang drop itu. Ini penting dalam rangka nanti mengaturnya. Yang kedua, kalau sudah muncul macam-macam, bantahlah kalau itu negatif. Misalnya pikiranmu bilang begini, wah ini kalau gagal di sini ya gelap sudah hidup kita ke depan. Nah, segitu. Bantahlah, tunjukkan. Allah, teman kita yang sana lebih gagal, lebih susah lagi. Tapi yo seneng saja hidupnya, ngapain. Itu namanya memberi counter example, beri contoh lawannya. Biar tidak terlalu drop kamu. Yes, boleh contoh simbah-simbahmu dulu. Wah, ini kuliah saya kok kelihatannya mau gagal. Alah, simbahmu dulu tidak kuliah juga seger waras sampai usia 80-90 misalnya. Nah, ini namanya memberi counter example. Biar kamu tidak terlalu pesimis. Oh, banyak orang besar itu sekolahnya juga gagal. Ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus. Tidak apa, santai saja lah. Nah, ini dalam rangka apa? Mendinginkan pikiran buruk. Yang ketiga, kalau sudah kamu bisa memberi contoh lawannya, itu kan kamu tidak terlalu drop lagi kalau sudah ngerti. Banyak juga sih contoh. Kamu usia sekian kok tidak nikah-nikah. Wah, ada banyak contoh ini, itu juga tidak laku sama kayak saya, santai saja lah. Dan mereka juga masih bisa bahagia, gembira. Yang ketiga, beri atribusi yang berbeda dari yang disebut oleh pikiranmu. Kalau pikiranmu bilang, wah ini awal dari kegagalan, ya enggak. Ini awal dari cerita yang baru, hidup yang baru. Itu lebih positif. Jadi, misalnya kamu kehilangan HP. Wah, ini sedih ini. Ada alamat mau punya HP baru ini. Kalau ada duitnya. Ya kalau enggak ada kan masih ada pinjol. Itu andalanmu sekarang, siap-siap kamu dikejar-kejar nanti. Baik, jadi bikin atribusi yang berbeda. Wong yo label itu kan dari pikiran kita. Kenapa sih tidak kita kasih label yang positif saja? Biar kita tidak pesimis. Yang keempat, bila perlu, ayo belajar sedikit-sedikit mengalihkan pikiran. Kalau memang sangat menekan, cari fokus yang berbeda. Sulit ya Pak mempengaruhi pikiran saya sudah terlanjur terikat, terlanjur mindset saya begini. Ya sudah, kalau pas lagi drop, distraksi. Cari yang bisa memalingkan kita dari kesedihan kita itu. Yo, biar tidak terbayang-bayang terus dengan kegagalanmu. Yo, sana nonton drakor sana. Apa kamu main healing sana, atau kamu lakukan ini, lakukan untuk mendistraksi.
Biar ndak mikir kesedihanmu saja, ya kamu mikir kesedihannya bintang-bintang film itu. Biar ndak apa-apa. Yang penting bisa mendistraksi sementara. Karena orang itu kalau muleng saja di situ, berat hidupnya. Biar saja kamu nyari katarsismu sendiri, apa dengerin musik kah, nonton film kah, sholat kah, ibadah kah, monggo. Nah mungkin wah saya saatnya ngaji, alhamdulillah sudah tobat. Saatnya saya ibadah Pak, mungkin Allah menegur saya, wis alhamdulillah kalau kamu bisa begitu. Jadi ayo distraksi, jangan stuck di situ terus, akan bahaya. Stres bisa tumbuh jadi depresi, depresi berkepanjangan membahayakan dirimu. Nah, bila perlu kamu lacak sampai akarnya. Jadi yang kelima itu pertanyakan asumsi-asumsinya. Kok aku punya pikiran begini ya? Kok aku negatif sekali ya cara aku menanggapi? Oh mungkin karena aku melihat ini, melihat itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Kalau begitu saya coba membaca yang lain, mencari pengaruh yang berbeda. Jadi inilah jalannya kita mengalahkan diri kita sendiri yang pesimis. Jadi saatnya kita taklukkan diri kita, karena pesimisme itu kan seperti melawan diri kita sendiri. Yang maunya serba negatif, diajak yang positif tidak mau. Jadi diawali dari mengenali, kemudian kalau memang negatif kita bantah dengan contoh-contoh yang berbeda. Kalau memang masih ngeyel, kita ganti dengan label yang lebih positif, pemaknaan yang lebih positif. Kalau masih susah juga kita mengalihkan perhatian. Dan kalau sudah bisa, ya mari kita basmi sampai akar-akarnya mindset pesimis itu. Kenapa sih saya kok bisa jadi pesimis ini? Pengalaman apa yang membawaku jadi orang yang pesimis semacam ini? Nanti pelan-pelan kita tanggulangi. Baik, ini jadi awal pembahasan kita tentang kebahagiaan.